setiap 3 bulan seperti Ramadan atau bulan Syawal. Saya harap perusahaan keuangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau misalnya si suami punya pekerjaan sekedar si istri, kalau lumayan dia yang mengendalikan usaha, bolehkah si istri untuk berlaku tidak membantu suaminya? Misalnya nih mereka suaminya terserah dia mau cari usaha dengan berbagai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan istri tidak mau membantu suaminya, apa tidak ada usaha istri? Karena ada kewajiban untuk berbakti kepada suami. Namun jadi tuntut pada suami untuk membantu wajib istri membantu. Nah, tapi kalau tidak dituntut membantu, karena sama dengan kewajiban yang dibikin rumah untuk masak itu dan ini, kalau tidak dituntut oleh suami, tidak wajib. Dalam arti si suami ini nanti akan mencari tenaga kerja lain. Sama dengan dalam memulai usaha. Kalau benar suami menuntut, pokoknya kamu sekarang ikut saya untuk menyelesaikan segala sesuatu berkaitan dengan usaha ini, wajib. Wajib. Kalau tidak Bismillahirrahmanirrahim. Minta penjelasannya Tuan Guru. Ada 2 yang mau tanyakan. Pertama, jika seorang orang tua kita cerai, apakah kewajiban suami itu wajib untuk menafkahkan zakat fitrah untuk suami yang orang tuanya sudah cerai? Kedua, yang mau perjelas hukumnya Tuan Guru, selama ini yang membayar zakat fitrah al-fakir kan adalah umi, karena mungkin niatnya kan gitu. Apakah boleh itu apa enggak? 2 poin tersebut minta penjelasannya dulu. Pertama, kalau orang tua kita sudah bercerai, apakah anak wajib mengeluarkan zakat fitrah orang tuanya, atau nanti istrinya yang akan mengeluarkan zakat fitrah buat mantan suaminya? Jadi kalau memang suami ini atau yang mantan suami tidak mampu, maka diberikanlah nanti oleh si istri, oleh mantan istri, apapun bentuknya, diniatkan sebagai barang yang akan diberikan kepada zakat fitrah, atau oleh anaknya yang mengeluarkan zakat fitrah. Adapun kalau orang tua kita tidak boleh kita berikan zakat fitrah, karena walaupun zakat fitrah tetap dikatakan bahwa dia merupakan suatu pembersih, jangan sampai diberikan kepada ayah atau kepada ibu. Kalau mengeluarkan zakat fitrah atas nama mereka dan dibayar kepada orang lain, anak boleh. Apalagi kalau selama ini orang tua kita tetap wajib untuk memberikan nafkah sehari-hari. Maka khusus seperti itu, kalau memang siapa yang kita wajib berikan nafkah sehari-hari, kita yang menentukan zakat fitrahnya. Nah, kemudian itu juga yang kedua tentang masalah seorang ibu yang tentu dia memiliki suatu kelebihan kekayaan, lalu dia memberikan nafkah kepada suaminya atas nama sedekah. Dan sedekah walaupun itu tidak wajib nafkah istri kepada si suami, tapi dia bersedekah kepada suami. Yang tadi, mohon maaf, yang kedua Tuan Guru, yang orang tua yang membayarkan zakat fitrah buat anaknya, apakah boleh? Kalau tiang sendiri kan dalam hal ini seperti keterangan Tuan Guru tadi ada wajib kita kada zakat fitrah juga kalau kita sudah bisa mampu gitu. Cuma kan tiang sendiri umi yang pingin mengeluarkan zakat fitrah tersebut, apakah boleh apa enggak, minta penjelasannya. Jadi boleh.
boleh kita mengeluarkan zakat fitrah untuk ibu, laki-laki ibu nggak mampu misalnya. Atau mungkin begini, dia tidak wajib kita nafkahi, dia boleh apa dia berusaha kecil-kecilan tapi sekedar untuk membantu dirinya. Tapi pada waktu pengeluaran zakat fitrah kita yang membayarkan zakat fitrah boleh kita yang membayarkan zakat fitrah. Kemudian sebaliknya, kalau kita mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang dewasa, nah sekarang dari segi finansialnya, apakah dia anak ini tergolong miskin atau dia tergolong mampu? Nah kalau tergolong miskin, boleh kita yang mengeluarkan zakat fitrahnya supaya kewajiban, sehingga itu termasuk bagian daripada ta'awun. Bagaimana kalau anak kita ini dewasa, dia sudah tidak lagi bergantung kepada kita, tapi dia miskin. Bagaimana kalau kita berikan zakat fitrah? Boleh, karena dia di sini bukan status sebagai anak semata-mata, tapi sebagai orang miskin. Artinya gugur kewajiban zakat fitrah kita memberikan anak yang miskin, sudah tidak bergantung kepada kita nafkahnya. Terkait dengan wali sederajat itu 3 orang laki-laki saudara perempuannya, salah satu di antara saudara ini tidak setuju atas pernikahan. Yang kedua terkait dengan sidang taklim, ketika ada kekhawatiran terhadap laki-laki ini akan tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, maka kita membuatkan sidang taklim. Apakah wajib kita memberitahukan hukum-hukumnya sebelum kita membuatkan sidang taklim? Yang ketiga tentu terkait dengan ini dilema juga masyarakat. Ketika status perempuan ini walinya hakim, tetapi karena masalah administrasi, karena masalah jadinya tidak ada atau walinya di luar daerah, apakah ada syarat kita menghubungi si hakim dulu baru dia boleh bertakim, atau dengan serta-merta kita langsung bertakim? Yang pertama yaitu orang yang memiliki wali banyak. Misalnya saudari kan, dia punya kakak 4 atau 5. Kemudian di antara yang 4, 5 itu ada yang tidak setuju melihat adiknya nikah. Nah ini termasuk tidak boleh. Di dalam Al-Quran dikatakan wala ta'budu hunna, jangan kalian menghalangi mereka untuk nikah bersama siapa yang dia inginkan, lebih kalau dia kembali misalnya kepada mantan suaminya, karena sebab turunnya ayat tersebut adalah seorang sahabat perempuan ingin kembali kepada mantan suaminya tapi ditegak oleh keluarganya, jangan tegak mereka. Jadi artinya kalau nanti nikah misalnya, walaupun ada di antara walinya itu yang tidak setuju, maka nanti dinikahkan sama yang setuju, sah nikahnya. Kemudian yang kedua, apabila taklim itu, ini kan taklim biasa kadang-kadang disebutkan di dalam buku nikah itu ada taklim. Itu sebenarnya sangat mempersulit bagi pengantin. Hanya kayak di lejang, mengenai sebenarnya, kecuali kalau dia merupakan suatu gerakan dan diri, karena ini soal ini suka memukul istri, tidak terbukti dia misalkan, tapi dia tidak pernah menceritakan istri. Nah pada saat itu supaya dia berhenti untuk memukul istrinya, maka kita bikinkan dia taklim. Kita sebagai keluarga dan dia setuju, Kalau nanti kamu memukul istrimu sekali lagi, maka berarti dia kalah. Kamu sanggup tidak? Sanggup tidak? Kalau diterapkan sanggup saya itu jadi taklim. Kalau saya memukul dia sekali lagi gagal, apa alam? Nah kali ini ya boleh dibilang hampir wajib ya, karena apa melakukan bertangan
Kalau dibiarkan begitu, mungkin masih tetap rumah tangga terus dipukul-pukul istrinya KDRT. Ya, kemudian yang ketiga, memang syaratnya paling tidak 3 kali kita ke hati. Sama dengan wali udul. Misalnya wali udul itu kan wali tidak mau menikahkan anaknya sekali 3 kali. Kalau sudah 3 kali, kita sudah padahal kita sudah tahu pasti dia tidak akan menikahkan. Pasti dia tidak berani menikahkan karena sudah jadi, karena dia masih umurnya masih kecil. Tidak mau dia sudah, tapi kita wajib datang. Wajib datang. 3 kali itu 3 kali. siapa yang harus datang ke kamu? Ya, terutama sekali ya keluarga. Tetapi nanti kan mulai proses lingkungan ataupun KRT. Jadi kewajiban daripada para pengurus koma, apakah ada kiai guru misalnya, nah kalau memang sudah dinyatakan, apalagi pakai surat untuk tidak mau menikahkannya, tidak berani misalnya, maka disitulah saatnya kita boleh beraktif. Jadi kadang-kadang kita juga belum tahu jelas artinya apakah ada secara tertulis. Biasanya tidak berani juga secara tertulis untuk memberikan solusi daripada kesulitan ini. Dengan mengatakan kalau seorang perempuan yang di bawah umur tidak bisa dicegah untuk menikah, sementara tidak ada wali nasabnya, lalu dinikahkan oleh takdir, tidak ada secara tertulis. Ada secara tertulis di peraturan pernikahan. Nah, adapun kalau di ibu kota maka sudah ibaratnya jelas. Nah, ya, sebab itu kita istiari dulu 3 kali. Walaupun kita sudah yakin pasti sudah akan berani. Karena itu nanti akan membuat resiko bagi para pengurus. Yang sering kita dengar mungkin masalah yang anak ibu, walinya kan tidak boleh berikan bapak biologisnya. Tapi yang tetap tadi kalau salah boleh dengan cara bertahkim kepada bapaknya itu. Nah ini juga yang dengar mungkin karena selama ini kita dengar walinya itu harus wali hakim, atau siapa mungkin urutannya baru bisa, ataukah boleh langsung kepada